Halo teman-teman, ini adalah video review penerapan fase fasilitasi 4H atau 4H, Head, Heart, Hand, Habit Alan The New You dalam learning process yang diterapkan pada sesi Ultimate Leadership, sesi intensif bersama Kepala Departemen Perumperuri. Kali ini saya Marta Jiwardana dan rekan saya Lutfi Octavian berperan sebagai fasilitator, mendampingi para kepala departemen ini mengolah pikir, mengolah rasa, dan menciptakan proses belajar yang bermakna. Kita belajar lagi menulis dan menyampaikan ide-ide sesuai dengan materi di pelatihan ini. Ya, kenapa dipenuhi dengan aktivitas menulis dan menuangkan ide? Karena The New Institute ingin menguatkan memori dan mengasah cakapan kognitif para peserta. Sesi ini kita namai dengan head, secara harfiah kepala atau minds. Orientasi dari fase ini adalah the concept atau memahami konsep. Kesan yang saya peroleh di hari ini di The New You Institute sangat berkesan buat saya, karena ternyata setelah saya mendalami atau mendengarkan paparan-paparan dari anak muda, ya ini sisi lain kenapa saya juga berkesan dengan di sini adalah pemaparannya itu anak-anak muda, jadi saya ketularan energinya. Tapi di luar itu bahwa paparan dan materinya itu menyadarkan kembali kepada saya bahwa ternyata yang namanya leader itu tetap tidak bisa mengenyampingkan fondasi yang sangat fundamental soal leadership. Jadi di sini ada 10 aspek-aspek leadership yang harus kita pahami. Sesi ini spesial karena membawakan framework kepemimpinan Alan The New You yang disebut dengan 10 leadership skills. Ada 10 kecakapan kepemimpinan yang diwakili dari akronimnya dari huruf L hingga huruf B. Nah, peserta diminta untuk membangun konteks dan memperdalam pemahamannya melalui kegiatan asosiasi gambar atau media visual. Fase ini kita namai dengan heart, hati gitu ya, atau orientasinya adalah the understanding, kita memahami lebih dalam. Saya selalu berbicara dengan gambar karena saya yakin gambar itu jauh lebih banyak cerita daripada kalimat itu sendiri. Betul. Jadi kalimat yang saya tulis di sini adalah sebagian dari makna yang tersirat di dalam gambar ini. Jadi kenapa saya pilih ini? Ya, gambar ini bisa meyakinkan diri bahwa sebenarnya setiap manusia atau calon leader itu punya kemampuan untuk melihat diri sendiri dan juga melihat visi dan misi di masa yang akan datang. Nah, kemampuan ini bisa juga kita kembangkan kepada calon leader atau mungkin environment kita, bahwa kita yakinkan mereka bahwa mereka juga punya kemampuan untuk melihat envisioning. Jadi kita melihat kekuatan dan potensi kita masing-masing, bahwa sebagai leader kita juga harus mampu melihat diri sendiri dan juga trigger kita untuk mengembangkan kemampuan untuk melihat sesuatu yang visioner. Selanjutnya kita fasilitasi peserta untuk semakin mengerucut pada poin yang menjadi fokus untuk diterapkan dan ditranslasi menjadi kreasi framework atau cara berpikir masing-masing peserta. Fase ini kami namai dengan hand karena menciptakan kerangka berpikir masing-masing dengan bahasa yang dipilih sendiri dan ekspresi yang diungkapkan dengan gaya sesuai preferensi masing-masing peserta. Dalam proses pelatihan ini memang cukup menarik, banyak hal yang saya gali ya dari para fasilitator, khususnya mendalami mengenai bagaimana manajemen sumber daya manusia. Pertama adalah bagaimana pengembangan diri saya pribadi yang dampaknya nanti saya bisa menginfluence teman-teman untuk membentuk kaderisasi yang berkesinambungan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Sebagai puncak dari proses belajar adalah tercapainya level metakognisi. Dalam hal ini disebut dengan self-knowledge atau pengetahuan diri. Seseorang akan menyadari seberapa dalam tingkat pemahamannya dan menyadari bahwa perlu perbaikan di masa mendatang yang diwujudkan dalam rencana aksi, sehingga dengan mengimplementasikan
pemahaman yang saat itu akan berdampak pada peningkatan pemahaman di fase-fase berikutnya. Fase ini direpresentasikan dengan nama habit, yang terakhir habit. Jadi membangun komitmen untuk membentuk kebiasaan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Dan saya sadar bahwa ternyata meskipun semakin usia sudah tanpa sadar melakukan, saya ternyata masih kurang tajam untuk bisa memahami 10 aspek leadership tersebut. Jadi terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan buat saya. Itulah rangkaian fase learning facilitation di The New Institute for Age atau 4H yang selalu kita terapkan pada setiap sesi belajar sehingga kita bisa menciptakan kebaruan dalam proses belajar. Dan sesuai dengan namanya The New You, kami ingin mengajak para peserta untuk merasakan proses belajar yang baru, insight baru, perspektif baru, harapan motivasi baru, dan tentunya aksi perbaikan atau langkah-langkah improvement yang membawa kebaruan bagi diri, lingkungan, dan juga dampak yang lebih luas. Come join us, let's create our meaningful learning process. Thank you.